Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvina Tafihana dengan NIM 120700127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi binary tree. Family tree atau pohon keluarga atau silsilah keluarga sudah sangat familiar. Untuk family tree ini merepresentasikan parent dan child gitu ya. Nah, binary tree merupakan salah satu struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis atau hubungan one to many antara elemen-elemen. Dalam tree terdapat jenis-jenis tree yang memiliki sifat khusus, diantaranya adalah binary tree. Nah, binary tree ini adalah suatu tree dengan syarat bahwa tipe atau node hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree atau 2 child gitu ya. Dan kedua subtree itu tersebut harus terpisah. Tiap node dalam binary tree hanya memiliki banyak 2 child, yaitu yaitu child kiri dan left child dan left right gitu ya, child right gitu, anak kiri dan anak kanan. Nah, susunannya seperti ini. Nah, parent punya child punya child sehingga dapat disebut dengan parent. Dari parent ke child disebut dengan grandchild. Nah, kita bisa misalkan dalam ilustrasi berikut ya. Ilustrasinya yang ini merupakan RC, ini merupakan rootnya atau sebagai parent. Nah, sini sebagai parent untuk anak-anaknya yang seperti George, Frank, Colin, dan Ju. Jadi si George, Frank, Colin, Ju ini punya parent, nah namanya RC ini. Nah, kemudian si George ini punya anak lagi gitu ya. Si George ini punya anak lagi namanya Field. Nah, jadi si Field ini adalah anak dari George, atau George itu adalah orang tua dari Fred atau parent dari Frednya ini. Tapi kita juga dapat menyimpulkan bahwa si Fred ini merupakan cucu dari RC atau grandchild gitu dari RC, atau bisa dibilang si RC ini punya cucu namanya Fred gitu. Nah, punya cucu yang namanya Fred dari anaknya yang bernama George kayak gitu. Nah, sedangkan si Frank juga punya anak yang namanya David, Maggie, dan Anne. Jadi David, Maggie, Anne ini dia punya orang tua, punya parent namanya Frank. Nah, si David, Maggie, Anne juga merupakan grandchild dari si RC juga gitu. Cuman David, Maggie, Anne ini adalah cucu dari RC, dari anaknya yang bernama Frank kayak gitu. Nah, si David juga punya anak lagi namanya Susie dan Jeff gitu ya. Dan si Emma dan si Anne punya anak lagi namanya Emma dan John. Nah, kemudian tree ini sangat penting dalam masalah komputernya gitu. Binary tree adalah data terstruktur yang dinamis yang cocok untuk menyajikan atau menyimpan data himpunan. Definisi lain dari binary tree yaitu sekumpulan node-node sedemikian sehingga yang pertama, setiap node itu memuat elemen yaitu nilai atau objek data. Bersama dengan itu, dalam satu elemen memiliki link ke node yang lain gitu ini. Jadi satu elemen dalam tree atau data atau a value dan setelahnya minimal ada 2 node alamat childnya. Jadi misalnya dia ini kan ada sebuah data. Nah, sebuah data itu dia memiliki child kiri dan child kanan seperti itu. Tree punya header di mana headernya itu menuju ke root atau node paling atas karena tree suka digambarkan ke bawah. Nah, header punya nama sedangkan node-node nggak punya nama sehingga diingat-ingat aja, nggak usah dikasih nama. Nah, misalkan begini, ini adalah headernya nih. Yang ini adalah header atau kepala. Nah, di sini si header ini headernya
Nah, si headernya ini menyambung ke root. Nah, si root ini sebagai RC gitu sih. Root ini RC dan juga si root ini, si RC ini berperan sebagai root dari header ini. Dan si RC ini berperan sebagai parent untuk anak-anaknya yang bernama George, Frank, Colin, dan Ju. Dan si RC juga berperan sebagai grandparent atau kakek dari cucunya yang bernama Fred, David, Maggie, dan Anne kayak gitu. Nah, selanjutnya pembatasan node. Jadi setiap node ada pembatasan, yaitu right child atau dan left child. Nah, maksudnya itu anak-anaknya gitu ya. Anak-anaknya itu dia cuma punya 2 simpul kemungkinan gitu ya. Punya 2 child ya, anak simpulnya kiri sama kanan. Nah, selanjutnya kita ada node sebelumnya atau parent kecuali root gak punya parent. Jadi selain root dia pasti menjadi right atau left child gitu. Nah, ini yang ini nih dia sebagai root. Nah, ini sebagai root yang ini nih. Yang ini sebagai root, dia sebagai root dari header gitu. Ini ada headernya. Ini sini misalnya header. Yang ini headernya. Ini header. Ini header. Nah, header ini menuju ke root. Jadi si root ini dia punya punya 2 anak, yaitu left dan right-nya. Nah, si root ini juga berperan sebagai parent dari yang anak kiri sama anak kanannya. Kemudian juga ada si left juga punya anak lagi, left, right, dan ini. Kalau nggak ada linknya, maka linknya null. Link null artinya link null atau null link itu artinya dia tidak punya node untuk linknya gitu. Cuman ya udah gitu aja gitu. Kayak misalnya contohnya tuh kayak ya udah ini header, ini root gitu. Udah habis root gak ada lagi, nggak punya anak lagi gitu ya, nggak punya apa-apa gitu di situ tuh gitu. Nah, habis itu ada node yang terakhir disebut dengan leaf. Link leaf atau node yang tidak memiliki anak, yaitu kedua linknya 0. Melanjutkan dari terminologi arboreal, link pohon sering disebut dengan cabang. Nah, maksud dari link leaf itu yang ini tuh disebut link leaf. Kenapa? Karena dia ini nggak punya anak lagi selain ini gitu ya, cuman ini aja gitu. Jadi link leaf itu adalah node yang terakhir dan nggak punya anak lagi selain itu. Kalau yang ini dia bukan link leaf ya, tapi karena dia punya anak lagi setelah ini gitu. Nah, ini dan ini lebih ilustrasi gambar, dan ini penjelasan dari gambarnya secara lengkapnya ya. Ini dimulai dari headernya itu dia menuju ke root ya. Ini header dan dia menuju ke rootnya itu sebagai A. Nah, A juga sebagai si A nya juga memiliki dua child gitu ya, 2 link dia untuk menghubungkan. Yang pertama untuk ke left child gitu ya, terus juga ke right child. Nah, jadi si A ini berperan sebagai root dari header, dan si A juga berperan sebagai parent dari B dan C gitu. Nah, si B dan C memiliki parent yaitu A gitu. Jadi dibolak-balik aja. Nah, terus kemudian si B ini memiliki anak, memiliki child gitu. Tapi dari arah kanan, tapi cuma punya 1 gitu ya. Jadi namanya right child aja gitu. Kemudian si C juga, jadi si D ini punya parent namanya si B gitu. Jadi si D ini punya grandparent yaitu si A gitu. Jadi ini gitu lah ya. Jadi ini tuh namanya ya ini D ini grandparentnya. Ini grandparent si D ini ya sesuai dengan ini, D ini sebagai right child atau anak right child dari B atau anak dari si B, atau si B itu punya anak namanya right child gitu ya yang sebelah kirinya. Dan juga si D ini sebagai leaf juga. Jadi si D ini selain dia child dari si B dan grandchild dari si A, dia juga sebagai leaf. Leaf itu artinya dia nggak punya node lagi selain itu gitu. Jadi ya itu dia node terakhir gitu, karena nggak ada lagi node-node lainnya di bawahnya gitu. Sedangkan untuk yang di sebelah C ini, C-nya ini dia punya anak lagi namanya right child dan left child. Nah, left child. Kemudian si E ini memiliki orang
E dan F ini memiliki parentnya itu adalah si C. Ya, nah kemudian si E sama F ini punya grandparent yaitu si A. Jadi atau bisa dibilangnya si A ini punya grandchild yaitu D, E, F, D. Punya memiliki grandchild D dari anaknya yang si B. Kemudian memiliki grandchild yang namanya E dan F dari anaknya yang bernama C. Nah, kemudian si F ini punya berturun lagi, dia memiliki cabang lagi gitu. Namanya si G. Dan si G-nya ini, nah di ini kan dia nggak punya node lain gitu ya, maka disebut juga dengan linked leaf. Jadi bisa dibilang node D dan node G disebut juga linked leaf gitu, karena leaf node karena dia nggak punya node-node lain gitu, karena di bawahnya nggak punya cabang lagi gitu. Nah, selanjutnya ini yang tadi sudah dijelaskan ya, istilah-istilah dalam binary tree. Nah, parent berarti yang ini kan. Parent itu bisa si A, bisa si B. Si A sebagai parent dari B dan C. Nah, si B sebagai parent dari si D. Si C berperan sebagai parent dari si E dan si F. Nah, si F berperan sebagai parent dari si G gitu. Nah, ini node tuh yang ini ya. Node-node tuh yang ini. Ini tuh sebagai node-nodenya gitu ya. Punya node atau cabangnya gitu. Nah, kemudian ada left child, ada right child. Nah, left child itu yang ini. Ini right-nya. Terus sebelah kanannya right child gitu ya. Yang ini left child gitu. Yang ini left child. Ini leaf child. Nah, kemudian ini elemen data seperti tadi ya, elemen alamat dari node-node yang berikutnya. Untuk elemen alamat data yaitu kanan dan kiri ya, ini masuknya ke left child dan right child ini. Nah, kemudian ada size binary tree. Size binary tree adalah jumlah ukuran node elemen di dalam tree. Jadi kita sudah mengatur dulu nih ukurannya mau berapa di dalam binary tree yaitu. Nah, habis itu ada empty binary tree atau tree yang kosong yang nggak punya size. Itu artinya headernya nggak gabung kemana-mana, ya udah ini header aja gitu ya, dia cuma header aja, nggak nyambung ke root, nggak nyambung ke node-node lainnya. Ini header udah gitu nih, ini headernya nggak nyambung kemana-mana, karena kan biasanya si header ini misalnya karena kan kalau umumnya header ini nyambung ke root ya, rootnya misalnya itu sebagai A gitu ya, rootnya sebagai A, si A-nya juga punya right child ya, right child dan left child, ini si B dan ini si C gitu. Nah, kayak gitu. Biasanya seperti ini, tapi kan karena dia cuma empty binary tree berarti cuma headernya aja, nggak gabung ke root, nggak gabung ke root dan nggak gabung ke node-node selanjutnya gitu. Nah, setiap simpul pohon binary atau binary tree ini memiliki subtree kiri dan subtree kanan. Subtree kiri node terdiri dari anak kiri node bersama dengan anak kiri, cucu, dan lain-lain. Begitu juga di subtree kanan. Nah, node secara analog terdiri dari anak kanan node bersama anak kanan, anak kiri, anak kanan, cucu, dan lain-lain. Nah, subtree atau keduanya dapat kosong. Nah, itu yang tadi dibilangnya dia left child gitu ya, udah nggak punya cabang lagi. Nah, setiap subtree adalah binary tree juga, sehingga kita dapat simpulkan definisi lain, yaitu binary tree adalah kosong atau tidak kosong. Jadi bisa kosong, bisa juga nggak kosong. Kalau nggak empty berarti dia punya, kalau dia empty berarti tree-nya kosong. Sedangkan kalau misalnya nggak empty berarti dia punya root, punya child gitu ya, punya right child, punya left child gitu. Nah, kayak gitu. Dan kita bisa mengubah struktur dari tree tersebut dengan memindahkan nodenya. Jadi itu untuk lebih lengkapnya lagi untuk mengubah gitu, di mana mau meletakkan nodenya gitu ya. Kemudian ini ada binary tree. Ini adalah struktur data yang hampir mirip juga dengan linked list untuk menyimpan koleksi
Kemudian dapat dianalogikan sebagai rantai linear, sedangkan binary tree bisa digambarkan sebagai rantai tidak linear gitu. Terus binary tree ini dikelompokkan menjadi unordered binary tree atau tree yang tidak berurut dan ordered binary tree atau tree yang terurut. Binary tree digambarkan dalam kondisi seperti ini sebelumnya saya sudah menjelaskan ya ilustrasinya. Jadi ini kan sebagai headernya, ini sebagai header. Nah, si header ini dia memiliki root gitu ya, rootnya itu adalah 5. Kemudian si root ini dia punya anak, yang punya anak ya leaf child dan leaf right gitu. Baik, selanjutnya ada operasi-operasi pada binary tree. Operasi-operasinya itu yang pertama ada create. Create ini berguna untuk membentuk sebuah tree baru yang kosong atau tree 0 gitu ya. Tree-nya itu sama dengan 0. Kemudian ada search. Search ini adalah tree yang terurut di mana urutannya semua data di bagian kiri subtree dari node T selalu lebih kecil dari data dalam node itu sendiri, dan semua data di bagian kanan subtree dari node T selalu lebih besar atau sama dengan data dalam node T-nya. Kemudian ada clear. Clear ini berfungsi untuk menghapus semua elemen pada tree gitu. Nah, habis itu ada empty tree atau empty tree ini berfungsi untuk mengetahui gitu ya, untuk mengetahui apakah tree-nya kosong atau enggak nih gitu. Kemudian ada insert. Insert ini digunakan untuk menambah node ke dalam tree secara rekursif. Jika data yang akan dimasukkan lebih besar daripada elemen root, maka akan diletakkan di node sebelah kanan. Sebaliknya, jika lebih kecil maka diletakkan di node sebelah kiri. Untuk data pertama akan menjadi elemen root. Nah, kemudian ada find. Find ini digunakan untuk mencari node di dalam tree secara rekursif sampai node tersebut ditemukan dengan menggunakan variabel bantuan ketemu. Syaratnya itu harus tree-nya nggak boleh kosong. Kalau tree-nya kosong mau nyari apa gitu ya. Kemudian ada traverse. Nah, traverse ini yaitu operasi kunjungan terhadap node-node dalam tree di mana masing-masing node akan dikunjungi sekali. Nah, kemudian ada operasi count. Count ini berfungsi untuk menghitung jumlah node dalam tree. Nah, habis itu ada hide-nya. Hide ini berfungsi untuk mengetahui kedalaman sebuah tree gitu ya. Kemudian ada yang ke-10-nya itu ada operasi find min and find max. Nah, itu berfungsi untuk mencari nilai terkecil dan terbesar pada tree. Kemudian juga ada operasi child. Itu adalah digunakan untuk mengetahui anak dari sebuah node jika punya node gitu ya. Sekian untuk materi dari binary tree. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya ada di video selanjutnya.